Ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan yang pertama adalah, halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, selalu diberikan keadaan-keadaan yang baik gitu ya. Buat kalian yang masih single, segera dapat pasangan, dan yang udah punya pasangan, semoga hubungannya makin langgeng. Berita baik buat kalian teman-teman, di konten video kali ini gue akan kasih ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan. Jadi ternyata banyak yang bertanya, Bang Jackson, bagaimana sih ciri-ciri seseorang itu baik untuk dijadikan pasangan gitu kan ya. Nah, dari situ gue coba riset nih teman-teman ya. Ternyata baiknya dulu nih yang harus kita pahami teman-teman ya. Jadi mungkin gue coba mau tanya nih ke kalian, baik menurut kalian itu apa sih gitu kan ya. Karena baik itu kan relatif ya. Ngomong-ngomong soal baik yang relatif nih teman-teman ya, ternyata menurut Aristoteles ya, filsuf dari Yunani yang sudah masyhur banget ya namanya. Jadi baik itu punya dua konsep, yaitu baik sebagai alat dan baik sebagai nilai gitu teman-teman. Jadi kalau baik sebagai alat itu sifatnya tuh sifatnya tuh mutlak. Nah, sifatnya tuh mutlak teman-teman. Jadi kayak misalnya motor baik untuk digunakan sebagai alat transportasi saat macet, ya kan ya. Motor tidak baik digunakan sebagai alat transportasi saat hujan gitu ya. Tapi kalau mobil tidak baik untuk dipergunakan sebagai alat transportasi saat macet, karena kan ya saat macet naik mobil kan nggak baik ya, jadi lama gitu, jadi lebih lama gitu ya waktu tempuhnya. Dan begitu juga sebaliknya, mobil adalah alat transportasi yang baik ketika digunakan saat hujan. Jadi baik sebagai alat ini sifatnya mutlak memang gitu ya, yaitu baik, dan itu dikatakan baik dan semua orang pasti bilang itu baik gitu. Jadi konsep baik sebagai alat itu mungkin contohnya seperti itu. Tapi kalau baik sebagai nilai, nah ini nih teman-teman ya, korelasinya dengan yang nanti gue mau bahas lebih dalam. Menurut lo baik itu akan menjadi berbeda nih dengan menurut gue, atau menurut audiens A, atau menurut audiens B. Artinya setiap orang punya perspektif yang berbeda terhadap baik. Karena apa? Karena setiap orang punya nilainya masing-masing gitu ya. Itu yang membuat bagaimana baik ini menjadi sesuatu yang kita sebut relatif gitu ya, tergantung siapa nih gitu. Karena setiap orang punya nilai masing-masing. Nah, itu konsep baik sebagai nilai teman-teman. Lalu apa Bang Jackson korelasinya dengan konten yang mau lo bahas? Nah, setelah kita memahami konsep baik tadi gitu ya, sebetulnya gue mau kasih paham bahwa ciri-ciri yang gue kasih ini adalah orang yang baik dijadikan pasangan yang menurut gue nilainya tuh di mata kita tuh kira-kira samalah gitu. Jadi pandangan umumnya orang yang seperti ini biasanya gitu ya, tuh baik untuk dijadikan pasangan. Apa? Oke, sekarang kita masuk nih ke ciri-ciri yang pertama gitu ya. Ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan yang pertama adalah ketika dia di halayak ramai, ketika dia berada di fasilitas umum gitu ya, dia sangat memperhatikan kemaslahatan orang banyak gitu loh teman-teman. Jadi dia tidak mementingkan kebutuhan untuk diri dia sendiri. Artinya ketika di halayak ramai, dia lebih mengutamakan kebutuhan orang banyak atau kemaslahatan orang banyak dibandingkan kebutuhan pribadinya dia teman-teman. Itu ciri-ciri yang pertama. Kenapa itu baik untuk dijadikan pasangan gitu ya? Ya
ketika ada orang yang tidak bisa melihat kondisi atau tidak bisa mementingkan kemaslahatan banyak orang gitu ya, bagaimana dia bisa menghargai, bagaimana dia bisa melihat satu hal yang lebih spesifik, yaitu kebutuhan lu nanti ketika lu menjadi seorang pasangan. Kebutuhan yang besar aja, yang sifatnya terlihat sangat jelas gitu ya, orang banyak itu butuh itu, dia tidak memperdulikan itu. Bagaimana dia memperdulikan lu nantinya gitu. Artinya lu bisa menjadikan cara dia bersikap di keramaian atau di kondisi yang ini nih kebutuhan orang banyak nih gitu. Kalau dia bersikap egois ya secara pasti menurut gue dia bukan menjadi orang yang baik untuk dijadikan pasangan gitu, karena ya dia tidak mementingkan kebutuhan orang banyak gitu kan. Bagaimana dia mementingkan kebutuhan lo nanti ketika dia menjadi pasangan lo. Jadi ciri-cirinya yang bisa lo lihat adalah lo lihat nih kalau dia di keramaian bagaimana dia bersikap gitu, apakah dia cenderung mengganggu kemaslahatan orang banyak atau dia cenderung jadi sosok yang malah mau mensupport atau malah lebih peduli dengan kebutuhan orang banyak daripada kebutuhan dirinya sendiri gitu. Lu lihat itu teman-teman. Secara umum pasti orang itu juga baik untuk dijadikan pasangan lu kalau di keramaian atau di masyarakat dia adalah orang yang memang baik gitu, punya jiwa sosial yang tinggi. Nah itu tadi yang pertama teman-teman. Kemudian apa yang kedua gitu kan ya. Nah ciri-ciri orang baik untuk dijadikan pasangan yang kedua adalah orang yang mempunyai pikiran terbuka. Bagaimana orang yang mempunyai pemikiran terbuka gitu? Lu bayangin ketika seseorang tidak memiliki pikiran yang terbuka, orang-orang yang orang-orang yang punya pemikiran yang tertutup biasanya itu orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang fanatik sama satu hal, orang-orang yang yakin bahwa idealismenya dia tuh adalah yang terbaik dan harus diaplikasikan ke semua hal. Artinya orang yang mempunyai pemikiran yang terbuka itu adalah orang yang baik untuk dijadikan pasangan. Karena apa? Karena dia akan bisa mendengar lo gitu. Dia nggak fanatik sama dirinya sendiri, dia nggak narsis. Dia paham bahwa lu pun punya kebutuhan, lu pun punya kemauan nantinya ketika lu dan dia sudah menjadi pasangan teman-teman. Jadi poinnya itu, kenapa sih orang yang terbuka itu baik untuk dijadikan pasangan? Bagaimana bang gue bisa tahu orang ini punya pemikiran yang terbuka atau tidak gitu kan ya? Ya memang di ciri-ciri yang kedua ini lu bisa temukan ketika lu dalam tahap PDKT teman-teman. Kalau tadi kan yang pertama ketika dia ada di keramaian, bagaimana gelagatnya, lu bisa lihat itu. Ya mungkin gak harus PDKT, ya mungkin hanya baru kenal gitu, atau di keramaian misalnya dia adalah temen lu gitu, dan lu lihat kayaknya dia cocok nih buat pasangan atau enggak nih gitu. Itu bisa lu lihat tanpa harus lu lagi PDKT kalau tips yang pertama tadi. Tapi kalau tips yang kedua ini memang fasenya lu harus udah dalam fase PDKT gitu teman-teman. Jadi bagaimana lu bisa menilai dia adalah orang yang punya pemikiran yang terbuka atau tidak. Ya kan, ketika lu ngobrol sama dia mau ngedengerin lu gak gitu? Atau dia terus ngasih tahu idealismenya dia ke lu gitu, tanpa dia mau mendengar lu. Gitu teman-teman. Jadi ciri-ciri yang kedua ini lu bisa tahu pada saat lu sedang PDKT sama dia. Yaitu tadi ciri-cirinya adalah orang yang punya pemikiran yang terbuka, biasanya itu baik untuk dijadikan pasangan. Karena pastinya nanti dia akan bisa nyimbangin lu nih, bisa ngisi lah apa-apa yang kurang dari lo. Atau dia at least bisa respect sama lu, bisa paham apa yang lu butuhkan gitu loh. Karena apa? Karena pemikirannya terbuka. Oke, terus apa lagi Bang Jackson gitu kan ya. Seperti biasa gue akan kasih 3 tips gitu kan ya. Jadi tips yang ketiga ini adalah hal yang menurut gue harus betul-betul lu lihat.
apa gitu kan ya. Yang harus lo lihat adalah apakah dia menyukai lo atau tidak. Dianya bukan hanya diri dia ya, tapi dia, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya dia. Apakah kondisinya dia secara keseluruhan tadi ya bisa menerima lo atau tidak. Karena ketika lo melihat atau merasakan dia dan keluarganya bisa menerima lo, ya artinya itu ciri-ciri pasangan yang baik buat lo. Karena kalau ada 1-2 hal dari dirinya yang tidak bisa menerima lo atau membenci lo, ya itu akan menjadi masalah nanti ketika lo sudah menjalin hubungan. Sedikit banyak itu pasti akan menjadi masalah. Gitu teman-teman. Jadi ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan adalah orang yang menerima kita dan keluarganya juga menerima kita dan lingkungan sekitarnya juga menerima kita. Ya kalau dia terima tapi keluarganya enggak, menurut gue sih itu bukan orang yang baik untuk dijadikan pasangan gitu. Karena apa? Karena nanti kalau lu berpasangan sama dia gitu kan, ya ada aja masalahnya itu. Ya itu nggak baik menurut gue kan gitu ya. Gitu teman-teman. Dan ya kayak butuh banyak upaya lah untuk gimana nih biar orang tuanya suka sama gue, gimana nih biar teman-temannya suka sama gue. Dan menurut gue dalam berpasangan lebih banyak yang harus diupayakan daripada gitu ya mengupayakan hal itu gitu. Setuju nggak? Lebih baik mengupayakan mimpi-mimpi kalian di masa depan kan ya, daripada ngurusin gimana caranya orang tuanya suka sama lo, gimana caranya adiknya suka sama lo, macem-macem deh. Ya itu menurut gue ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan yang ketiga. Jadi coba gue recap ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri orang yang baik untuk dijadikan pasangan yang pertama adalah bagaimana dia bersikap di tempat ramai. Apakah dia mementingkan kemaslahatan umum ataukah dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia mementingkan dirinya sendiri, ya berarti dia nggak baik buat dijadikan pasangan. Tapi ketika dia lebih mementingkan kepentingan umum, ya berarti dia pasangan yang baik tuh. Ciri-ciri satunya pasangan yang baik itu seperti itu, lebih mementingkan kemaslahatan umum gitu. Kemudian yang kedua adalah dia punya pemikiran yang terbuka gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia memang udah bisa menerima lo teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu 3 tips dari gua atau 3 ciri-ciri orang yang baik dari gua Jackson. Semoga bisa bermanfaat buat lo, dan kalau ada yang kurang lo bisa komen di kolom komentar. Akan gua balas dan gua baca. Tentunya gue juga berterima kasih atas support lo yang udah stay di channel gue sebagai subscriber atau yang belum subscribe juga. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gue. Gue Jackson, see you.